warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Anna ba'dahum kana harisan ala ayra ahadan mimman haji sifatihi faja'ala yastahidu fi talabihi wa yahtaru ala tawassuli ilaihi bi ayyakhudha asy-syai'a ba'da syai'i min malihi wa yaqsidu bihi al-fuqara wal masakin wa yaqulu liman ya'tihi minhum hinal manawalati khud la laka fakanu ya'khujuna wa yasma'u min ahadin minhum jawaban mutabaqan lima aradahu bikalamihi ila am zabarajata yaumin bibaghdadihi wa hasara ala maqsudihi wa maninatihi wa dhalika annahu qala li ahadihim khud la laka faqala lahu akhrijuhu la minka fa in kana lil abdi istasrafu ila khalqin aw sabghati nazri ilaihim qabla maji rizqi aw ba'dihi ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini masih menceritakan tentang wara'. Karena wara' ini adalah balikan daripada tomak. Jadi kita ini harus berisi hati wara'. Nah, wara' ini artinya menjaga-jaga hati. Karena di sini disebutkan wara' ini kan ada dua. Yang pertama wara' menurut zahir, dan yang kedua wara' menurut batin. Adapun menurut zahir yaitu tidak ada gerakan dalam anggota badan kita kecuali sesuai dengan hukum-hukum Allah, sesuai dengan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wara' secara zahir. Dan ini umum bagi orang Islam. Umum menurut orang Islam wara' ini. Yaitu wara' ini menurut orang Islam ada meninggalkan subhat. Nah, ragu-ragu kan. Subhat. Ada yang keluar daripada perkara yang halal. Kalau subhat kan umum kita nih, ragu-ragu. Atau ibaratnya keluar daripada yang haram, umum juga sudah. Tapi kalau yang kedua tadi meninggalkan daripada subhat, itu umum juga dah. Tetapi ada lagi yang tertinggi waranya, yaitu meninggalkan daripada barang yang halal. Nang diambil apa? Nang cukup aja. Apabila kebanyakan disedekahkan sidin. Nah, itu ngarannya wara'. Jarang bang kita dah. Nang banyak kita nih nang halal dikumpulkan. Subhat dikeluarkan, nang haram dikeluarkan. Tapi nang halal dikumpulkan. Kalau menurut bubuhannya sidin sini, nang halal pun adalah dikeluarkan. Nang diambil apa? Secukupnya. Apabila begawi cukup aja sagan makan minum seharian, itu aja yang diambil. Ada menambahi hidin. Nah, kalau kita ini kan banyak tanggungan, listrik, hutang, anak, bini, tetangga, mintuha, dan lain sebagainya. Jadi kita
belum bisa memakai yang nomor 3, yaitu meninggalkan yang halal. Paling kada meninggalkan yang subhat barang. Nang halal kita kumpulkan. Nah, itu. Jadi jahidan di sini pulang wara yang batin tuh kayak apa? Nah, tadi yang zahirnya tuh yang sesuai akal. Masih akal yang mikirkan menimbang-nimbang. Kalau wara orang yang batin ini kayak apa? Yaitu kada ada yang di hati, nah, nang betajak pernah di hati, nang dilihatnya kecuali Allah semata. Nah, Allah semata nang dilihatnya kayak apa orang nangka ini, yaitu orang yang bertauhid nang wasil. Udah. Kalau kita tauhid masih belajar pelajaran, maksudnya pelajaran lewat panca indera, akal tersimpan kemudian diyakini kan, itu tauhid pelajaran masih umpatan. Kalau bubuhannya di sini adalah tauhid yang bertajak di hati, itu adalah penemuan zaukiyah. Tidak dengan pelajaran, dengan penemuan, tidak benar. Siapa yang menemui, yaitu adalah rohnya yang ketemu. Jadi gara-gara ketemu tauhidnya tadi, maka sidin ini adalah hatinya disebut adalah wara. Yang dilihatnya di luar maupun yang di dalam, yang bergerak maupun yang diam, yang wujud maupun yang gaib, yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Gitu. Jadi mereka ini ada sebagian mereka adalah beringinan menginginkan mempunyai sifat wara. Jadi bubuhannya ini melatih, yaitu melatih, ibaratnya itu melatih supaya menjadi orang wara. Kayak apa melatih orang jadi orang wara? Yaksidu biha al-fuqara. Jadi bermaksud bubuhannya menjadi orang miskin dan orang wara. Nah, ini ada memang suatu tarekat kan, pakaian sederhana, makan sederhana, berdiam, berhalwat, menjadikan orang miskin. Ada tuh namanya tarekat halwatiyah. Jadi kada mau minta puji orang, seakan-akan adalah menjadi orang yang fuqara, menjadi orang miskin. Bahkan berjalan batis tanpa sandal. Bahkan berjalan kada membawa bekal. Bahkan ibaratnya yang dimakan hanyalah tumbuh-tumbuhan saja. Ada orang kayak itu. Ini mengarah kepada perjalanan hendak menjadi wara. Seperti mana diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sidin 25 tahun dalam posisi seperti mana orang fuqara dan masakin, berjalan batis tanpa sandal, makan kada boleh makan yang nyaman, makan hanya daun, dan makan barang-barang yang sudah dibuang di sampah. Nah, ada kena waktunya tamat, ada kena khatib menyambut bahwa engkau, hai Fulan, sudah tamat, sudah merdeka, sudah sampai, sudah wasil, dan sekarang silakan berbulik seperti mana manusia biasa, makan kayak biasa, berbini kayak biasa. Nah, ini ada orang yang kayak itu bersengaja. Dan ada lagi satu kisah, ada il'abi istisrafu ila khalqin wa sab'ati najrin ilaihim qabla majrizki ba'da. Jadi ada seorang hamba, dia ingin berhubungan berta'aluk kepada makhluk, padahal rezekinya itu adalah sebelum datang. Maka ujar di kitab ini, kalau rezeki kita pun
rezeki kita tuh belum datang, maka kita ini perlu beradab dalam mengharapkan di hati. Alla yanila nafsahu syai'an mimma yatihi. Apabila rezeki itu belum sampai pada kita, kayak apa adab kita tuh nah dengan rezeki itu tersebut. Kalau kita ibaratnya kada beradab dengan Allah Azza wa Jalla, yang takutannya kita ada mendapatkan namanya ajab di dunia. Ajab di dunia nih. Uqubatan li nafsihi fi nazrihi ila abna'in jinsihi. Nah, jadi ibaratnya kalau seseorang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, maka adabnya kita nih nah, ketika menunggu rezeki tersebut, itu adabnya ada, yaitu adalah yang pertama berisi sifat wara tadi, hati-hati dalam menunggu rezeki tadi. Takutannya kalau kita berlebihan, kita ada ajab, uqubatan li nafsihi. Nah di dunia ini berajab, bukan masalah urusan akhirat. Di dunia kita kena ajab, karena ibaratnya belum dipastikan rezeki lawan orang tersebut. Kemudian bisi tomak yang kepanjangan. Itu bagi orang mukmin tuh biasanya ada ajabnya. Apakah itu? Memang kita tuh mencari rezeki boleh aja Bang, berkeinginan ya, kalau berusaha, berikhtiar, tetapi ada adabnya gitu. Nah, kalau adab zahir tadi kan ibaratnya adalah halal, syubhat, dan haram tenang, itu Bang nanti jaga kan adabnya tuh, adab zahir. Diceritakan kisah Abu Ayyub Al-Hamal beserta Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Satu ketika nih Syekh Madjan radhiyallahu anhu berkisah, Jahidin, ada seorang nih datang kepadaku namanya Hamal. Hamal nih panjangnya adalah Abul Hamal, datang kepada aku sekalinya membawa sakarung gandum dan berkatalah nafsuku. Nah nafsu kan Jahidin ujar Syekh Madjan nih nah, berkatalah nafsuku, ya tara min aina haja. Hai Madjan, ujar si nafsu tadi berpandir, apa yang kau lihat dengan barang ini? Maksudnya gandum nih lah. Kemudian menjawablah si Madjan tadi, kan orang wali kan bisa berpandir lawan nafsu, lawan diri bisa berpandir, bisa menjawab, namanya wali. Ujar si Syekh Madjan, aku tahu saja ini maksudnya gandum. Hai aduwatullah, hai musuhnya Allah. Nah nafsu tadi musuhnya Allah tuh. Kalau anu tadi tahu sih Din, mana ini suara yang di hati ini adalah kalbun salim, tahu sih Din. Yang mana suara ini adalah musuh Allah, setan dan nafsu. Mana ini suara malaikat, mana ini suara nabi, mana suara wali, mana suara Allah Azza wa Jalla, tahu amun wali. Nah tahu ujar si Syekh Madjannya. Tapi gara-gara nambah suara tadi adalah nafsu, gandum yang banyak tadi diberi orang, Syekh Madjannya langsung memanggil kepada kakawanan sidin, suruh gandum ini nah dibagiakan, disedekahkan kepada fakir. Kenapa? Uqubatan laha likauniha rad khalqa qabla ru'yatillah ta'ala. Karena Jahidin, kenapa aku
mensedekahkan ini gandum? Karena aku yang menyahuti pertama kali di hatiku adalah nafsu, Bang. Memandiri aku. Coba Allah Ta'ala memandiri. Ada Bapak. Maka gara-gara ini aku ajab diriku. Nah, aku ajab diriku jadiin aku kada makanan. Kemudian gandum ini aku kasihkan orang. Nah, gitu. Nah, wali tadi kan kayak itu. Jadi batal seakan-akan perjalanan rasa tadi, batal rasanya perjalanan hidin apabila ada suara selain Allah Azza wa Jalla. Itu tak. Ujahidin aku kadada melihat nang ku dengar di hatiku seharusnya tuh Allah Azza wa Jalla saja. Jangan nafsu namanya huti. Nah, gitu. Jadi kalau ada nafsu, terpaksa aku ajak diriku jadi. Wa qad qila ahlul hal ma la yahturu laka 'alal balin. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan rezeki yang paling halal tuh yang kayak apa? Yaitu rezeki yang tidak terlintas di dalam hati. Nah, kayak mana? Itu rezeki yang paling halal. Apabila ada keinginan hendak makan, itu kada halal, ujar orang wali nih. Nah, nalih benar ya kalau hendak jadi wali. Ini sudah wali nih ini nih. Rezeki yang halal tuh bukan gawian yang halal, ada. Apabila terlintas dalam hati, ada halal tuh. Karena apa? Nafsu nampu gawe, nafsu nampu kehendak. Nah, jalan ke orang makanan sini ya. Iya. Halal tuh. Ada dikira ya. Ya, sana bentar. Tuh, tukar. Nah, apabila berkehendak berarti pada halal. Ini menurut hidin, menurut wali yang sini nih. Nah. Kenapa? Ya. Ambil kunci. Nah, wala sa'atapihi ahda minan nisa warijal, dan kada ada terkeluar daripada mulut seseorang tersebut untuk minta-minta. Nah, berminta-minta toh. Kada sampai tak keluar di hati, kada sampai bergeritik di hati, dan kada sampai bersuara minta makan, minta gawiakan. Nah, itu jahidin kada halal menurut kitab hidin nih. Waqad sarah bi hadzal ma'na alladhi dzakarnahu audahal ghardi alladhi fa indana syihul tariqah wal imam ahli haqiqah. Nah. Jadi ini jahidin yang dimaksud ini adalah ini pimpinan orang sufi sudah makanya pimpinan orang ahli tarikat sudah pimpinan orang ahli hakikat. Nah, bukan pandirnya hakikat, tapi memang kelakuan gawiannya sudah menjadikan hakikat. Di hati pun kada boleh berkehendak dunia, berkehendaknya kada boleh, apalagi bersuara. Nah, jadi kalau kita nih ibaratnya masih batal bertahan, masih batal. Udah bentar, yuk, mama jalan. Ya. Nah, jadi kalau ibaratnya kita nih hati masih hendak dunia, mulut masih berkisah dunia, batal kita nih. Kada kawa. Jadi ibaratnya kita nih hanya sekadar tahu benam. Nah, jadi tingkatan wali yang tinggi tadi adalah di hati maupun bersuara. Dunia itu sudah kada nu lagi dah. Kada tak urusi lagi. Nah, diceritakan Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu fainu qala, ada seorang ulama berkata, ya'lam annal wara'a la yakunu bainaka wa bainal khalqi nasabatum fi akhzin aw ata'in aw qabulin aw ruddin. Nah. Duduk.
Nah, diketahui daripada Abdullah bin Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, nah ulama besar nih, ketahuilah oleh engkau sesungguhnya wara itu adalah tidak ada antaramu dengan makhluk tuh ada hubungan. Hubungan tuh ada. Nah, ini hakikatnya. Jadi yang dilihatnya Allah Ta'ala sebertaan walaupun makhluk. Lihat. Cak, ke dapur dulu, anda kan wadai itu, ala ya. Datang ke dapur tiba ada wadai kan. Coba dia mencari wadai kita. Duduk aja lah. Gula adalah makan aja. Ya, Mak. Kira mamanya gula wadai. Tapi ini pelajaran Jepang lah. Ini melihat makam kita nih. Coba benar nih. Tapi sekedar pelajaran aja nih. Jadi jadian di sini sesungguhnya orang ahli wara yaitu kada ada hubungan antara makhluk. Kada ada hubungannya. Kada ada makhluk nomor tadi. Wa khazil ata dari yang memberi, yang mengasih, yang menerima, yang menolak. Wa ayakuna sabqulillahi ta'ala. Jadi yang dilihatnya tuh Allah Ta'ala sebertaan. Nah, kawalah kita tak kaitan. Nang memberi, nang mencungkung, nang menolak, nang menerima Allah Ta'ala dahulu. Nah, Allah Ta'ala dahulu. Wa huwa ayati ilaihi tahiran min jamil asya' wal ilmi wal amal. Jadi orang ini datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan suci bersih daripada semua sesuatu dan bersih daripada sesuatu dan ilmu dan amal. Jadi ini ibaratnya Allah Ta'ala mutlak ya, sebertaan. Walaupun kelihatannya makhluk, tetapi yang dilihat Allah Azza wa Jalla saja. Ya. Nah, ya nih, ini nih. Nah, wahdatul wujud nih sudah kajiannya nih. Kajian wahdatul wujud sudah. Yang dilihat Allah Azza wa Jalla saja. Tapi sebelum orang ini melihat dan memberi dan menerima dan menolak dan yang menerima dan macam-macam dipandang maupun yang dilihat maupun yang dirasa maupun yang bergerak maupun yang diam itu Allah Ta'ala sebertaan. Kayak apa nangka itu tuh? Amun kada nangka itu kada disebut wara. Amun masih ada kelihatan makhluk. Jadi nang kau mengamalkan ini nang sudah jadi adalah orang nang wali dan wasil. Wasil yang sempurna. Menjadikan tuh lah Allah semata. Kalau ibaratnya ada melihat yang lain, syirik. Nah ini yang disebut wara tadi, wara tingkatan tinggi. Nambah amal, nambah ilmu kah? Allah Ta'ala sebertaan. Qama qala walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti mana di dalam Al-Quran mengatakan telah datang kamu kalian kepada kami datangkan dalam keadaan bersendirian kama khalaqnakum seperti mana kami menciptakan kamu awal marah satu ketika. Nah, jadi nang wara menurut Hidin di sini adalah tadi sebertaan Allah Ta'ala. Ta'ala itu pang nang memberi kan, nang menerima kan. Jadi di sini ibaratnya hukum yang itu ibaratnya
batal. Hukum ulama, hukum fikih batal bertahan. Bahkan di sini hukum Nabi itu batal. Karena yang dilihatnya sudah Allah Azza wa Jalla. Hukum di sini bukan ibaratnya kadang menggunakan hukum ahkam. Hukum ahkam nang berlanjut, ini terjaga orangnya. Saking terjaganya tadi, ibaratnya yang dilihat, yang dipandang, yang dirasa Allah Azza wa Jalla saja. Atau juga disebut adalah hanya wujud, wajibul wujud saja. Atau ibaratnya yang dilihat adalah nur jat saja. Nah, di sini kita membicarakan Nur Muhammad, ini nur jat saja ini nih, sampai nur jat saja. Yang dilihat hanya nur jat saja. Wa qala aidan wa qala wal wara'u alla yaqtu arrizqa bil bali wa la yakunu bainahu wa bainahu nasbatun la fi tasir wa la indal mubasyarah la yadri aba yaqulu amla. Nah, jadi wara itu tidak terlintas di dalam hati masalah rezeki dan tidak ada di antaranya hubungan la fi tasiri wala inda mubasyarah, tidak ada masalah, kada ada bakajut, kada ada ibaratnya kada ada perubahan di dalam hati, rezeki datang kah kada kah. Nah, ada jual kayak itu tuh disebut wara. Li'annahu la yadri ayyakulu amla, kada tahu isok makan kah kada kah. Nah, berarti ini ibaratnya tawakal pudas. Ini kada kawa orang tuh bisa anak bisa bini ini nih. Kawa. Ada kawa. Amun orang kayak ini kada kawa kawin. Hehehe. Hidin aja wale, anak bini kada wale. Nah, orang. Ini biasanya orang-orang yang orang dalam perjalanan, orang dalam keadaan salik, orang menyaurang. Al-wara'u la tataharraka wa la taskunu illa wa taraballahu fil haraka wa sukun. Orang wara itu adalah tidak melihat sesuatu zahiran batin, baik gerak maupun diam, kecuali yang dilihat Allah Azza wa Jalla. Nah, kurang lebih tadi. Ketuhanan dia yang dilihat ini. Fa idza Allah jahabat harakatu wa sukun wa baqa ma Allah taala. Apabila dia melihat Allah Subhanahu wa taala gerak dan diam, maka gerak dan diam tadi hilang. Maka yang dilihatnya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ya, pada jadi gerak diam yang dilihat Allah taala, zahir batin Allah taala. Ini sudah menyatu dah akal pemikiran, akal pemikiran, roh, jasad menyatu sudah. Panca indera ini menyatu sudah, melihat nih. Rohnya menyatu, akalnya menyatu, hatinya menyatu, panca inderanya menyatu. Nah, ada juga orang yang melihat tuh akal aja, mata aja, tapi berpikir lawas hanya tetamu. Oh, dari Allah ya, ternyata jujur ya. Nah, lawas kalau orang ini sudah sakumpetan, rohnya iya, akalnya iya, panca inderanya iya, tatamu, yang dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jauhnya hati, bukan pemikiran, otak. Kalau otak tadi ibaratnya hanya memahami ya. Nah, itu pang pelajaran tasawuf kan, yang sebujurnya kayak itu toh. Ada lagi perkataan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah, tidak ada aku melihat sesuatu nang kulihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa sesuatu? Melihat sapi lah, melihat Allah lah. Maksudnya di sini adalah, nah itu Bang, kalau orang diwasilkan oleh Allah taala nyaman jawabannya. Tapi kalau kada diwasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ungkapan itu tersalah. Tersalah tuh Bang. Perasaan hati diungkapkan, hendak mencontohkan, pasti tersalah. Ujar orang manis gula, apa manis durian kayak gula, salah ya Allah.
Kayak apa mencontohkan manisnya durian nih? Ada contohnya. Tapi paling-paling contoh-contoh mirip-mirip aja. Nah, tetapi kalau mencontohkan tentang ketuhanan, memang amsal-amsal tuh hendak mirip. Nah, memaraki. Jadi ibaratnya kalau orang bicara ketuhanan ini harus fasil dulu, hanya rasa. Makanya Imam Al-Ghazali jahidin aku mengarang kitab Ihya Ulumuddin 4 juz. Aku tidak berbicara tentang hakikat, tentang ma'rifat, tapi aku bicara tentang amaliyah hati dan amaliyah zahir. Karena kalau sudah amaliyah zahir dan amaliyah batin menggawi, kaina ada aja buahnya, yaitu ma'rifat tadi. Ma'rifat apa? Ma'rifatullah. Karena buahnya tuh ngalih yang dikisahkan. Salah harus dan banyak pemahaman, banyak orang penemuan. Tapi mirip-mirip gitu nah. Masing-masing. Jadi uja bagur sekompol modal ya. Modal dibanyake, amaliyah dibanyake, ilmu dibanyake, kayaknya dapat seorang ya ma'rifatullah. Nah, buahnya tadi ujar dalam kitab nih, kadada yang kulihat kecuali Allah Azza wa Jalla. Melihat makhluk, melihat Allah, kan kayak apa? Menyediakan, amun memikirkan, lawas memikirkan. Tapi kalau orang tuh jadi apabila terlihat makhluk berdahulu batal. Ada kayak itu batal, waraknya tadi batal. Dan kehidupannya menjadi haram. Ada halal lagi. Ini tingkatan tinggi bang lah. Tingkat tinggi deh. Kalau kita ini jauh benar, tapi ini ada di belakang ini. Nah, ulama telah berkata, sesungguhnya halal yang mutlak itu adalah satu rezeki yang diambil langsung dari tangan Tuhan, tanpa ada perantara. Itu rezeki yang halal tuh, ambil langsung dari tangan Tuhan. Jadi kayak apa? Kita ambil duit di tangan bini Tuhan lah. Nah, ada tuh rinciannya kina. Yang namanya rezeki yang halal adalah mengambil rezeki langsung dari Tuhan. Mengambil dari ATM bang. Mengambil dari bank bang. Nah kayak apa menjadikan supaya tuh Tuhan bertahan. Ini orang ahli wasal, orang nawasil, yang bisa menjawab kayak ini. Mengambil daripada Tuhan tanpa perantara. Karena di sini kalau udah Allah Ta'ala sebertan, jat sebertan, kan ada perantara bang. Tuhan semata. Jadi ibaratnya seluruhnya dunia dan akhirat, alam semua, alam jagat raya, dunia dan akhirat, langit dan bumi dan isinya, itulah yang disebut adalah, bahkan kita di situ pun di dalamnya kan, manusia di dalamnya, nah itu itulah adalah ibaratnya ketuhanan. Nah, tapi ini perinciannya sulit bang, dirinciakannya. Jadi Tuhan tuh baikungan kah? Kada wujud nih bang, ketuhanan lah. Jadi yang nampak oleh kita dan seorang kita nih bang apa? Nah itu di orang tuh majharnya kan, kejelasannya. Pada kejelasannya itulah ketuhanan. Melihat yang banyak, melihat satu ya, melihat satu yang banyak. Nah macam-macam aja istilah tuh kan. Tapi yang sebujurnya nyamannya apabila orang tuh disampaikan dulu, disampaikan hanya paham. Ini ada juga orang tuh mengaji ilmunya, tapi paham. Ilmu paham kena, insya Allah disampaikan. Ada juga orang tuh disampaikan berdahulu, ilmunya berdudi, tapi paham. Jadi pahamnya belakangan.
Nah, kalau kita kebanyakan kan mengaji dulu nih, mengaji ilmunya, kemudian dipahamakan, jalan kita disampaikan. Nah, kira-kira paham kata? Prosesnya. Proses kan. Nah, jadi sementara ini kita nih ibaratnya mempelajari Banaham, mempelajari. Tapi kadakawa membicara tentang ilmu tauhid yang hakikat, kalau kada disampaikan dulu, diwasilakan dulu, bertemu dulu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, bertemu ini adalah rohani. Nah, ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, hanya dilajari oleh Allah Ta'ala. Wa yu'allimukumullah. Nah, itu kisahnya. Allah Ta'ala melajari. Yang dilajari adalah ilmu tauhid. Nah, ini kajian tauhid nih. Warani jahidin. Ulama telah berkata, halal itu adalah kalau mau ambil rezeki langsung dari Tuhan, tangan Tuhan. Apabila ada perantara, maka kada halal. Nah, gitu. Jadi yang dilihat itu Allah Ta'ala sebertaan tuh. Allah Ta'ala sebertaan. Apabila selain Allah Ta'ala batal, anunya rezekinya haram. Apabila ada kritik selain Allah Ta'ala, hidin sedekahkan, hidin beriakan. Karena apa? Kada halal dia dan menurut diriku. Kalau menurut orang halal aja. Nah, itu. Inilah fikihnya wali beda dengan fikihnya orang kita nih. Kita nih yang penting masuk ada yang membolehkan, ulama memfatwa akur. Nah. Kayak apa kah? Pokoknya ada ulama yang bertanggung jawab akur seberan. Kalau wali ini amun kada melihat Allah Ta'ala yang memberi, kada mengambil. Tinggi benar ya Allah. Wahaja maqamut tawakkul. Inilah disebut orang nang bisi makam wali, makam tawakal. Nah, wali benar. Wali haja qala ba'dhum al-halahu alladhi la yansallahu tarfih ila ghairihi min ibarat allati 'abbara biha. Nah. Jadi sebagian tadi ada juga mengatakan minat ta'ifah, adapun hamba ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada hamba tadi memakan rezekinya dengan cara menghinakan diri. Nah, ada lagi hamba yang makan rezekinya dengan merendahkan diri. Yang tadi kan menghinakan, ini merendahkan diri. Yang ketiga ada hamba yang makan dengan menunggu rezeki. Ada yang hamba makan dengan kemuliaan. Nah, kita jelaskan. Adapun hamba yang memakan dari rezeki dengan hina, yaitu adalah orang yang minta sedekah. Nah, dari manusia, maka dia menghinakan diri itu. Adapun orang nang mencari rezeki dengan merendahkan diri lah ibaratnya nih, kasarnya nih merendahkan diri kan, yaitu menjadi kuli wasona'u. Nah, walaupun secara anu kan halal, ini ibaratnya istilah Banaham tuh. Nah, jadi ada nama menghinakan diri, ada merendahkan diri. Ini harus menjadi buruh dulu. Nah, ya'kulu ahaduhum rizqahu bihinnatin, itu maka dia ini mencari rezeki dengan bersungguh-sungguh, berbaik-baik gawian supaya dinilai orang. Nah, kada boleh pang umpat orang begawi kehendak seorang, jadi harus berbaik-baik kayak. Nah, sebenarnya merendahkan diri kan mau lah. Adapun orang yang makan rezeki dengan cara menunggu, seperti mana kita berdagang. menunggu bintizari, yaitu dengan cara menunggu.
Maka menunggu nih ujar ulama di sini menyusahkan hati. Payuka kadang payuka kadang rame kah habis kada. Nah itu menyusahkan hati. Jadi sudah 3 kalau mencari rezeki nih. Nang keempat jahidin di sini ada orang nang rezekinya melewati yang mulia. Siapakah mereka itu? Yaitu adalah orang ahli sufi mulia. Karena apa? Yashhadul al-azija fayakhujuna qasmatahum min yadihil aziz. Yaitu orang mengambil rezekinya langsung dari tangan Tuhan. Bagiannya, Pak, langsung Tuhan memberi. Melihat tangan Tuhan kah? Kadakah? Nah, itu ibaratnya bahasa menahamkan tangan Tuhan. Nah, inilah pembagian orang. Kita nih Bang, nah kita nih orang awam. Bukan ahli sufi. Nah, ahli sufi. Mungkin kita nih ibaratnya antara orang yang ketiga tadi ya. Apakah jadi buruh? Apakah jadi orang pedagang menunggu kan? Nah, sedangkan sufi ini adalah tingkat yang tertinggi. Makannya tuh nah. Ada mengumpulkan. Kalau mengumpulkan orang ini kedua sudah. Kalau wali ini mengumpulkan kedua lagi. Nah, gitu. Nah, kecuali satu alasan yang lain kan. Nah, mudah-mudahan ya Allah kita mendengarkan kisah-kisah wali ini nah, kita mendapatkan rahmat, mendapatkan faedah dan mendapatkan kepahaman dan mendapatkan nikmat yang disebut ma'rifatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila as-sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.